Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Pancarani dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di mata kuliah Manajemen Pendidikan, Putri ditugaskan untuk mereview sebuah buku, yaitu Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan Manajemen Siswa. Ya, di sini Putri mengambil sebuah buku dari Dr. Muhammad Kristiawan dan juga Dian Safitri Rena Lestari. Untuk identitas buku di sini ada judul dan juga sampai kategori ya. Untuk slide selanjutnya, ringkasan materi. Pada bab pertama ini Putri membahas tentang konsep dasar manajemen. Nah, pengertian manajemen pendidikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan kerjasama sekelompok manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan terwujudnya suasana belajar dan proses belajar yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, terciptanya peserta didik yang aktif, terpenuhinya 4 kompetensi pendidik, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan: manusia, material, barang, mesin, mengenai uang, metode, market, pasar, dan minute yaitu waktu. Di bab kedua, di sini ada tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Nah, di sini tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan yang dibebankan kepada kepala sekolah. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat menjadi kepala sekolah, ciri-ciri kepala sekolah efektif, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Di bab ketiga, fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pedoman pelaksanaan, pengendalian, strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian kegiatan, membagi tugas pada orang yang terlibat untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, penggerakan tindakan, mengusahakan agar semua anggota suka berusaha untuk mencapai sasaran. Yang selanjutnya yaitu pengawasan strategi, menghindari penyimpangan berupa koreksi. Bab 4, konsep manajemen pendidikan sekolah dasar. Nah, pengertian manajemen sekolah dasar yaitu penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar. Sekolah dasar yang efektif harus memenuhi kebutuhan yang didefinisi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswa datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Yang selanjutnya yaitu kerangka manajemen sekolah dasar, meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban dan tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen, kurikulum, dan peserta didik. Di bab kelima yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Konsep manajemen mutu sekolah yaitu upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sekolah tingkat menengah. Sasarannya meliputi input kepala sekolah, guru, fasilitas, dana, proses, KBM manajemen yang baik, humas pengendalian mutu, dan output yaitu hasil belajar, tingkat kelulusan, kepercayaan, dan masyarakat. Nah, fokus manajemen sekolah menengah terletak pada pembaharuan SMA yang berkelanjutan, implementasi sistem manajemen abad 21, implementasi sistem manajemen dalam kerangka konsep balance scorecard, dan implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif terhadap perkembangan ICT. Di bab ke-6, konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis. Tantangan pada manajemen pendidikan tinggi meliputi tantangan pada pengelolaan, tantangan pada pendidikan nilai. Yang bab ke-7 yaitu sekolah sebagai suatu sistem pendidikan. Nah, di sini ada beberapa komponen dari suatu sistem. Yang pertama yaitu adalah input, kepala sekolah, guru, fasilitas, lingkungan kondusif, dan dana.
Yang kedua yaitu proses, KBM, manajemen yang baik, humas, pengendalian mutu, dan output yaitu hasil belajar, tingkat ketulusan, kepercayaan masyarakat, ketersediaan ke dunia kerja yang tinggi. Di bab 8 yaitu ada manajemen pendidik dan peserta didik. Nah, di sini manajemen pendidik, suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan serta mengkomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Nah, tugas pendidik adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan serta sebagai motivator, penasihat, teladan, dan panutan. Nah, di slide sebelahnya ini ada manajemen peserta didik, di mana suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah, meliputi kebijakan penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik baru, kriteria penerimaan peserta didik baru, rekrutmen peserta didik, sampai orientasi peserta didik. Di bab 9, manajemen kurikulum. Nah, pada bab ini manajemen kurikulum dengan konsep ruang lingkup sampai prinsip dan fungsinya. Untuk konsep dasar manajemennya yaitu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ya, di ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi kurikulum tingkat satuan pendidikan, merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah yang bersangkutan. Manajemen mutu berbasis sekolah, pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Nah, untuk prinsip dan fungsi manajemen kurikulum yaitu penyesuaian agar siswa dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang kedua, integrasi, harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Yang selanjutnya yaitu persiapan, harus memberikan pengalaman belajar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Yang selanjutnya, pemilihan memberi kesempatan belajar sesuai bakat dan minatnya. Dan yang terakhir yaitu diagnostik, mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Di bab 10 ada manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Manajemen pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan yaitu meliputi upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis. Yaitu di sini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan dasar filosofis yaitu masalah peningkatan kualitas pemerataan, kesempatan, keterbatasan anggaran dan belum terpenuhinya sumber dari masyarakat. Yang ketiga yaitu sumber keuangan, sekolah pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha atau sponsor, orang tua, kelompok, masyarakat, alumni, dan siswa. Manajemen sarana dan prasarana, suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan dan meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu efektivitas dan mutu sekolah. Di bab 11 ini ada upaya meningkatkan mutu sekolah, yaitu pengertian sekolah efektif, karakteristik sekolah yang efektif, model-model sekolah yang efektif, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah.
Di bab 12 yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai kepemimpinan sekolah efektif berkaitan dengan bab sebelumnya, di mana konsep kepemimpinan kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim agar mau bekerja sama melakukan tugas yang telah diberikan kepadanya dan mampu mendorong orang-orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah proses memberi arahan, memberi motivasi, mampu menciptakan rasa percaya diri dan kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang berikutnya faktor internal, yaitu pengertiannya tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan atau cara orang menduduki pangkat kepemimpinan, pengalaman dan kepemimpinan serta pandangan seseorang tentang manusia, yaitu faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, faktor lembaga yang dipimpin, faktor-faktor legal, faktor lingkungan sosial, faktor perubahan dan pembaharuan dalam teori. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yaitu ada inisiatif tanggap, inquiry memiliki informasi yang komprehensif, advokasi, dukungan, konflik solving mampu menyelesaikan masalah, decision making kemampuan memutuskan sesuatu yang terbaik, kritik, kejelian. Di bab 13 ini ada budaya organisasi sekolah efektif, di mana konsep budaya organisasi sekolah efektif yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang dianut dan dijalankan oleh setiap orang yang ada di lingkungan sekolah dalam memberdayakan setiap komponen yang ada di sekolah baik secara internal maupun eksternal, serta adanya pengelolaan yang baik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Nah, karakteristik budaya organisasi inisiatif individu, toleransi terhadap risiko, pengarahan, integrasi, dukungan, manajemen, pengawasan, identitas, sistem penghargaan, toleransi terhadap konflik dan pola komunikasi, unsur budaya organisasi, asumsi dasar, adaptasi, seperangkat nilai dan keyakinan yang dianut kepemimpinan pedoman, mengatasi masalah, berbagi nilai, pewarisan, acuan, perilaku, dan citra atau brand yang khas. Yang selanjutnya yaitu ciri budaya organisasi yang efektif, yaitu adanya kerjasama, adanya rasa saling percaya, dan adanya sikap keterbukaan atau transparansi. Di bab 14 yaitu ada total quality management. Konsep dasar total quality management, suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dalam sekolah, implementasi TQM di lembaga pendidikan, adanya perbaikan secara terus-menerus, adanya standar mutu, adanya perubahan gaya atau kultur, adanya perubahan organisasi, dan adanya usaha mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Di bab ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan dalam buku. Yang pertama, kelebihan buku. Semua materi pada setiap bab buku ini ditulis secara gamblang, terperinci, dan lengkap. Nah, setiap isinya menyajikan ide-ide kreatif dan motivasi pada pembaca dalam melakukan manajemen pendidikan. Pada beberapa subbab dilengkapi dengan skema seperti pengertian manajemen yang dijelaskan dengan skema sampai dengan piramida seperti piramida pembagian manajemen, sehingga pembaca tentunya akan lebih mudah paham terhadap materi yang dituliskan. Yang kedua, materi pada buku manajemen pendidikan ini dituliskan berdasarkan gagasan yang dapat dipercayai dari para ahli di bidang manajemen pendidikan. Pada setiap pengutipan pendapat ahli tersebut selalu dicantumkan nama buku, tahun terbit dan halamannya. Yang selanjutnya yaitu ditambah pada daftar pustaka terlihat bahwa buku manajemen merupakan materi yang sesuai dan berdasarkan pendapat ahli. Untuk kekurangan bukunya yaitu pada buku ini kata-kata yang sulit dipengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks, yaitu pada beberapa bagian bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi sehingga kurang memberi pemahaman bagi pembaca, khususnya bagi pemula seperti kami, yaitu para mahasiswa yang sebelumnya pernah mempelajari tantangan manajemen pendidikan, sehingga pada beberapa bagian pesan atau materi yang penulis sampaikan tak tercerna sepenuhnya. Yang selanjutnya itu pada beberapa bagian masih terdapat beberapa kesalahan penulis seperti kata persepsi ditulisnya ersepsi.
kata yang ditulis finansial seharusnya jika sudah diserap menjadi kata finansial. Kata yang seharusnya survei membuatnya survei. Nah, kata kepemimpinan ditulis kepemimpinan. Nah, terdapat juga kesalahan penulisan kalimat yang berulang dan kurang sesuai seperti pada bagian model proses di halaman 112. Pada beberapa bagian bab materi ditulis sangat padat, seharusnya satu subbab bisa dibuat menjadi 2 atau 3 paragraf, namun pada beberapa subbab hanya terdiri dari 1 paragraf yang amat panjang yang bisa membuat materi kurang dipahami. Ya, untuk kesimpulannya di sini manajemen pendidikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan kerja sama sekelompok manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pada buku ini, Manajemen Pendidikan karya Dr. Muhammad Kristiawan, Rena Lestari, dan juga Dian Savitri yang direview ini secara gamblang dan rinci dijelaskan konsep-konsep dasar manajemen, pembagian manajemen, prinsip manajemen, hingga paradigma baru manajemen pendidikan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu perbaikan. Yang terakhir yaitu saran. Wawasan dan pengetahuan pembaca bertambah dari menganalisis dan mereview buku manajemen pendidikan ini. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi pembaca, terutama kalangan mahasiswa. Sebaiknya skema bisa dibuat lebih banyak agar pembaca pemula dapat lebih mudah memahami semua materi yang dijabarkan. Sekian presentasi dari saya, Putri Pancarani. Bila ada salah-salah kata atau terlalu cepat dalam membacakan, mohon maaf sebelumnya. Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.